Shalom jemaat sekalian. Hari ini kembali kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-13 ayat 24 sampai yang ke-32. Nah, kita sering mendengar tentang prediksi-prediksi tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, atau yang lebih kita kenal dengan hari kiamat. Nah, yang paling saya ingat itu adalah pada tahun 2012. Waktu itu rasanya begitu heboh dan bahkan sampai dibuatkan sebuah film tentang itu. Tetapi sampai pada hari yang ditentukan dan bahkan kemudian hari itu berlalu begitu saja, ternyata tidak terjadi apapun. Kemudian kita tahu semua itu hanya isapan jempol belaka. Ternyata prediksi tentang hari kiamat itu tidak hanya ada pada tahun 2012 saja. Sejarah mencatat begitu banyak prediksi-prediksi dan tentu saja semuanya itu meleset. Walaupun sudah ratusan tanggal yang meleset, tetap saja masih ada yang terus-menerus memberikan prediksi-prediksi itu. Tahun 2026, 2129, 2239, dan bahkan 2280 sudah masuk di dalam tahun yang mereka prediksikan akan terjadi kiamat. Di bagian firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberikan gambaran. Sebenarnya apa sih yang akan terjadi pada waktu itu? Di ayat 24 dikatakan, tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Pada waktu itu pun Ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ujung langit. Nah, lewat bagian ini, apa yang sebenarnya ingin Tuhan Yesus ajarkan kepada kita mengenai akhir zaman ini? Nah, yang pertama, Tuhan Yesus mengajak kita untuk melihat akan tanda-tanda zaman ini. Tuhan Yesus mengajak untuk belajar dari pohon ara, di mana pohon ini adalah pohon yang paling tepat di dalam menentukan kapan sebuah musim akan dimulai. Ketika musim semi, pohon ara itu akan berbunga. Dan ketika musim panas, rantingnya mulai melembut dan kemudian tumbuh tunas-tunas baru. Di pertengahan atau akhir musim panas, buahnya itu matang dan siap untuk dipanen. Dan ketika musim gugur, pohon ara ini adalah pohon yang paling pertama menggugurkan daunnya. Nah, demikian juga dengan akhir zaman. Alkitab menyebutkan banyak tanda-tanda yang perlu kita amati dari zaman ini. Dan tentu saja ketika kita mengamati, kita tidak menjadi orang yang terus-menerus memprediksikan kapan tepatnya waktu itu. Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan di ayat ke-32 bahwa tetapi tentang hari itu atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak. Dan Anak pun atau Yesus sendiri, dia mengatakan tidak mengetahuinya. Hanya Bapa saja. Yang kedua, kita perlu belajar untuk selalu berwaspada dan semakin setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan di ayat 29, demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat. Sudah di ambang pintu. Artinya kita perlu selalu memiliki kewaspadaan akan zaman ini. Banyak pihak yang berusaha mengelabui kita dengan pengajaran palsu dan bahkan ada yang menjadi Mesias palsu. Maka itu kita perlu lebih giat lagi untuk belajar dari firman Tuhan. Kita perlu lebih lagi mengenal Dia lebih mendalam, agar kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh zaman ini. Tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran yang sesat. Dan kita selalu hanya
setia kepadanya, taat kepadanya, dan percaya kepadanya. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.